ajaran Imam Al-Ghazali. Inilah Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Asy'ari. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naisabur pada tahun 450 Hijriah. Beliau mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Ayahnya adalah seorang perajin kain sup yang terbuat dari bulu domba dan menjualnya di kota Tus. Menjelang wafat, dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya untuk dididik. Dia berpesan, "Sungguh saya menyesal tidak belajar khat. Saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya." Ayahnya adalah seorang fakir yang saleh, tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan. Kebiasaannya adalah berkeliling mengunjungi ahli fikih dan mendengarkan pengajiannya, menghidupi keluarganya dengan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka ahli fikih, beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang fakih. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah dan nasihat. Nampaknya Allah mengabulkan doanya. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya Ahmad menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat. Setelah ayahnya meninggal, maka Al-Ghazali dan Ahmad dirawat dan dididik oleh teman ayahnya, seorang sufi yang diberi wasiat oleh ayahnya tersebut. Beliau berdua belajar dengan tekun hingga sampai suatu saat harta peninggalan orang tuanya sudah habis. Ketika harta peninggalan ayahnya habis, sang sufi itu menganjurkan keduanya untuk belajar di sebuah madrasah di Tus yang menyediakan biaya hidup bagi para santrinya. Nasihat sufi tersebut mereka turuti. Di sini Al-Ghazali mulai mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razqani tentang fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, sejarah para ahli, dan syair-syair. Ketika berusia 20 tahun, berangkat ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Abu Nashr al-Ismail dan menulis buku At-Taliqat. Setelah itu kembali lagi ke Tus. Dalam perjalanannya ke Tus, dia dihadang oleh perampok yang menyita buku catatannya. Namun akhirnya catatan itu dikembalikan. Pengalaman dirampok tersebut sangat membekas dalam benak Al-Ghazali. Sesampainya di Tus, beliau khawatir ilmunya akan hilang. Untuk itu, selama 3 tahun, Al-Ghazali merenung, berpikir, dan menghafal seluruh pelajaran yang diterima dari gurunya. Setelah itu, Al-Ghazali melanjutkan pengembaraan studinya di kota Nisabur. Di sini berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar aliran Asy'ariyah, hingga berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu dengan sangat baik. Fikih mazhab Syafi'i, ilmu perdebatan, ushul, mantik, hikmah, dan filsafat. Di Nisabur ini Al-Ghazali mulai mengembangkan bakat menulisnya sehingga membuat kagum gurunya, sehingga diberi gelar Bahar al-Mughrir atau laut yang dalam dan menenggelamkan. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Ghazali pergi ke Muaskar untuk bergabung dengan majelis seminar yang digelar oleh Wazir Nizam al-Muluk. Kemudian Nizam al-Muluk mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya dan memerintahkannya untuk pindah ke sana pada tahun 484 Hijriah pada usia 30 tahun. Al-Ghazali diangkat sebagai guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Di universitas ini, Al-Ghazali mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan pemikirannya pada bidang fikih, ilmu kalam, dan maupun filsafat. Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. Beliau menyusun buku yang berisi kritik terhadap filsafat, seperti kitab At-Tahaffu al-Falasifa yang berisi kritikan tajam terhadap filsafat. Walaupun demikian, beliau tetap mengambil sisi positif filsafat yang dinilainya ada sisi kebenarannya juga. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwan as-Safa dan kitab-kitab karangan Ibnu Sina.
Dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih, tasawuf dan usul, maka beliau menyelami semua bidang keilmuan tersebut dengan mendalam. Imam Al-Ghazali adalah penulis yang sangat produktif, bahkan sampai sekarang sulit mencari tandingan penulis yang seproduktif beliau. Tidak kurang dari 457 kitab telah ditulisnya. Di antara karya Imam Al-Ghazali yang monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Berikut ini adalah sebagian kitab yang ditulis oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kedua, Mukasyafah al-Qulub, terbukanya hati. Ketiga, Mizan al-Amal, timbangan amal. Keempat, Kimia Asy'adah, kimia kebahagiaan. Kelima, Misyikat al-Anwar, relung-relung cahaya. 6, Minhaj al-Abidin, metode orang-orang beribadah. 7. Bidayah al-Hidayah, pembukaan untuk mendapatkan hidayah. 8. Al-Ulum al-Laduniyah, ilmu-ilmu laduni. 9. Risalah al-Qudisyah, surat-surat suci. 10. Jawahir al-Quran, rahasia-rahasia Al-Quran. 11. Tahaful falasifah, keracuan filsafat. 12. Al-Munkizu min Azal Zolal, pembebas kesesatan. Kedudukan dan ketinggian jabatannya tidak membuat congkak dan cinta dunia dalam jiwanya bergejolak yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kejuhudannya. Bahkan dalam proses kehidupannya di kemudian hari, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan kembali ke Tus untuk mendirikan Zawiyah Sufiyah. Di tempat ini, Al-Ghazali membimbing para salik untuk belajar memahami dan mengamalkan tasawuf. Pada bulan Zulkaidah tahun 488 Hijriah, beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. Pada tahun 489 Hijriah, beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari, kemudian menziarahi Bait al-Maqdis beberapa lama, dan kembali ke Damaskus beriktikaf di menara barat Masjid Jami Damaskus selama 10 tahun. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nashar bin Ibrahim al-Maqdisi di Masjid Jami Umayyi yang sekarang bernama Al-Ghazaliyah. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin sambil melatih jiwa. Akhir kehidupannya dihabiskan untuk mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Imam Al-Zahabi berkata, pada akhir kehidupannya beliau tekun menuntut ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya, serta menelaah sahihain atau sahihah Bukhari dan Muslim. Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab At-Tasabat Inda Al-Mamat, menukil cerita Ahmad saudaranya. Pada subuh hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudu dan salat, lalu berkata, "Bawa kemari kain kafan saya." Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya, dan berkata, "Saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut." Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Beliau meninggal sebelum langit menguning atau menjelang pagi hari. Beliau wafat di kota Tus pada hari Senin tanggal 14 Jumada akhir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan At-Tahabaran. Inti ajaran tasawuf sufi besar Imam Al-Ghazali. Sebelum menempuh jalur sufi, Al-Ghazali telah melewati pengembarannya di berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu fikih, filsafat, ilmu kalam, dan yang berakhir adalah tasawuf. Bagi Al-Ghazali, para sufilah yang menempuh jalur yang benar karena mereka memadukan antara ilmu dan amal, memiliki ketulusan tujuan, dan betul-betul mengalami ketentraman dan kepuasan karena mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali mengatakan, ilmu yang dicapai para sufi bisa mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan moral atau sifatnya yang buruk dan tercela, sehingga mengantarkannya pada keterbatasan kalbu dari segala sesuatu selain Allah serta menghiasinya dengan ingat kepada Allah. Seorang murid yang menempuh jalan sufi harus konsisten menjalani hidup menyendiri, diam, menahan lapar dan tidak tidur pada malam hari untuk membina kalbunya.
Manfaat hidup menyendiri adalah mengosongkan kalbu dari pesona duniawi. Diam adalah untuk menyuburkan akal budi, membangkitkan rendah hati, dan mendekatkan ketakwaan. Rasa lapar dapat mencerahkan kalbu, sementara terjaga pada malam hari adalah untuk menjernihkan dan mencemerlangkannya. Oleh para ahli, corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalat membicarakan tentang keadaan-keadaan hati, ahwal qalb. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, rida, dan lain-lain. Kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri, hati, ghadab, dan lain-lain. Adapun ilmu mukasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarangan orang. Dalam beberapa ungkapannya, Al-Ghazali tidak sepakat dengan paham ittihad, hulul, dan syadhahat para sufi yang menurutnya begitu bahaya bagi kaum awam. Sebagian besar karya tasawufnya memang ditujukan untuk kaum awam atau kalangan sufi pemula. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain ditulisannya al-fana bi al-kulliyat fi Allah, fana secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini ia menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi, bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu syuhud atau kesaksian batin. Orang-orang sidik, para sufi menamakannya dengan fana dalam tauhid karena dia tidak melihat kecuali yang esa. Dia juga tidak melihat dirinya apabila dia tidak melihat dirinya karena tenggelam dalam pandangan tauhid, maka dia fana dari dirinya sendiri dalam pandangan tauhidnya, dengan pengertian bahwa dia fana dari melihat dirinya dan segala makhluk. Perjalanan menuju puncak itu dinampakkan suluk. Salik orang yang menempuh suluk akan sukses bila sempurna substansinya hati dan mempunyai iradah, kemauan atau ketetapan hati sebelum melaksanakan suluk yang ditandai dengan usaha menyingkapkan tabir yang melintang antara dirinya dan Allah, yakni harta, kehormatan, tahlil atau fanatisme aliran dan maksiat. Ketika takbir Allah itu tersingkap, seorang salik membutuhkan seorang guru yang menuntunnya dan butuh tempat untuk mengasah ketajaman batinnya, yaitu zawiyah sebagai tempat halwat dan mengkonsentrasikan hati. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyebut 8 makam sufi, yakni taubat, sabar, syukur, berharap, rajat, takut, khauf, juhul, tawakal, dan cinta mahabbah. Cinta adalah makam yang tertinggi yang membuahkan rindu, syauk, intim, unus, dan rida. Untuk melewati setiap tanjakan, seorang salik harus melakukan riyaddah dan mujahadah. Adapun yang dinamakan riyaddah atau latihan kerohanian adalah pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun mujahadah adalah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu.